Emily Carter menarik napas panjang, merasakan dinginnya udara kabin pesawat yang baru saja dibersihkan. Tangannya dengan cekatan merapikan rambut pirangnya yang dikumpulkan dalam sanggul ketat sesuai standar maskapai. Seragam biru navinya terlihat sempurna, tanpa satupun lipatan yang mengganggu. 5 tahun bekerja sebagai pramugari di penerbangan internasional telah membuatnya mahir mempersiapkan diri untuk setiap shift. Tapi pagi ini berbeda. Penerbangan GA207 dari New York ke Istanbul ini penuh sesak. Setiap kursi kelas ekonomi terisi oleh wajah-wajah penumpang yang sudah terlihat lelah meski hari baru saja mulai. Emily berdiri tegak di dekat pintu masuk, menyambut setiap penumpang dengan senyum profesional yang sudah terlatih. "Selamat pagi, selamat datang di penerbangan kami," ucapnya sambil memindai boarding pass seorang penumpang. Matanya secara otomatis menyapu seluruh kabin, mengamati apakah ada penumpang yang membutuhkan bantuan khusus. Pandangannya tiba-tiba terhenti pada sosok pria di kursi 14B dekat jendela. Ada sesuatu yang berbeda darinya. Pria itu mengenakan kemeja putih sederhana yang masih sangat rapi, berbeda dengan kebanyakan penumpang yang sudah terlihat kusut setelah antre panjang. Tangannya yang berkulit sawo matang memegang sebuah buku kecil berbahasa Arab, membacanya dengan konsentrasi penuh seolah tak peduli dengan keributan di sekitarnya. Emily mendekatinya. "Maaf tuan," ujarnya dengan suara lembut namun jelas, "ada yang bisa saya bawa untuk Anda sebelum penerbangan dimulai?" Pria itu mengangkat kepala. Sepasang mata coklat hangat menatapnya. "Air mineral saja, terima kasih," jawabnya dengan aksen yang terdengar asing namun fasih berbahasa Inggris. Ketika Emily kembali membawakannya gelas air, tanpa sengaja tangannya yang gemetar karena lelah menyenggol gelas itu. Air tumpah mengenai celana kain pria tersebut. "Astaga! Saya benar-benar minta maaf." Emily panik, segera meraih tisu dari saku seragamnya. Pipinya memerah karena malu. Namun reaksi pria itu sungguh di luar dugaan. Alih-alih marah, ia justru tersenyum kecil. "Tak apa," katanya sambil mengambil tisu dari Emily. "Ini hanya air, bukan kopi panas." Suaranya tenang, tanpa sedikit pun nada kesal. Emily tertegun. Dalam 5 tahun karirnya, belum pernah ia menemui penumpang yang tetap bersikap begitu sabar dalam situasi seperti ini. "Tetap saja, ini kesalahan saya," gumam Emily sambil membersihkan tumpahan. "Kita semua bisa melakukan kesalahan," jawab pria itu sambil menutup bukunya. "Yang penting niat kita baik." Kalimat sederhana itu menggantung di udara, membuat Emily berpikir sejenak sebelum akhirnya tersenyum dan melanjutkan tugasnya. Ada sesuatu tentang pria ini yang membuatnya penasaran. Sesuatu yang berbeda dari penumpang-penumpang lainnya. Sepanjang penerbangan, Emily tak bisa mengalihkan pandangannya dari pria di kursi 14B. Dengan gerakan halus sambil melayani penumpang lain, ia mengamati bagaimana pria itu berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Seorang nenek tua di kursi belakangnya kesulitan mengangkat tas ke kabin. Tanpa diminta, pria itu bangkit dan dengan sigap membantu mengangkatnya. "Biarkan saya bantu, Nek," ujarnya dalam bahasa Inggris dengan logat yang lembut. Tak lama kemudian, seorang anak kecil di baris depan mulai rewel dan menangis. Kebanyakan penumpang mengerutkan kening, beberapa bahkan mengeluh pelan. Tapi pria itu justru tersenyum pada anak tersebut. Dari saku bajunya, ia mengeluarkan selembar kertas dan mulai melipatnya menjadi bentuk pesawat kertas. "Lihat ini," bisiknya pada anak itu. "Pesawat kecil untuk menemani kita di pesawat besar." Emily yang sedang lewat dengan troli makanan terpana melihat kejadian itu. Anak itu seketika berhenti menangis, terpesona oleh pesawat kertas yang melayang-layang di udara kabin. Ketika turbulensi cukup keras mengguncang pesawat, beberapa penumpang mulai panik. Suara histeris seorang wanita memenuhi kabin. Pria itu tetap tenang, matanya terpejam sejenak sebelum membukanya kembali dengan ekspresi yang menenangkan. "Turbulensi seperti guncangan kereta," ujarnya kepada penumpang di sebelahnya yang terlihat pucat. "Pilot kita pasti sudah sering menghadapi ini." Suaranya yang tenang seperti memiliki efek menenangkan bagi sekitar. Emily mendekatinya saat keadaan sudah tenang. "Anda sangat baik dengan semua orang," katanya sambil membersihkan meja lipat di depannya. Pria itu mengangkat bahu ringan. "Ini yang diajarkan agama saya. Berbuat baik adalah kewajiban setiap manusia." "Agama?" tanya Emily penasaran. Ia mengangguk. "Saya Muslim." Mendengar itu, Emily terdiam sejenak. Di pikirannya muncul gambaran-gambaran yang selama ini ia lihat di televisi. Kekerasan, teror, dan kebencian. Tapi pria di depannya ini sama sekali tidak mencerminkan gambaran tersebut. "Anda tidak seperti..." Emily berhenti,
Ragu melanjutkan. Seperti teroris yang Anda lihat di berita, pria itu menyelesaikan kalimatnya dengan senyum kecil. Agama saya mengajarkan kedamaian, bukan kebencian. Di saat yang sama, lampu tanda bahaya di kokpit menyala. Kapten pilot mengumumkan melalui pengeras suara bahwa mereka harus segera mendarat darurat di Athena karena masalah teknis. Suasana panik kembali melanda kabin. Tapi pria itu tetap tenang. Tenang saja, bisiknya pada Emily yang tiba-tiba terlihat gugup. Setiap ujian datang dengan kemudahan setelahnya. Kalimat itu, entah mengapa, membuat Emily merasa lebih baik. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia merasa ada sesuatu yang istimewa dari seorang penumpang. Sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Pesawat mendarat darurat di Bandara Athena dengan gemuruh yang menggetarkan seluruh kabin. Emily, dengan latihan daruratnya yang terpatri, tetap profesional meski jantungnya berdegup kencang. Tolong tetap tenang. Ikuti petunjuk kru, teriaknya sambil membantu penumpang keluar dari pesawat. Dari sudut matanya, ia melihat Adam sudah bergerak membantu. Dengan tenang ia membimbing seorang wanita tua yang berjalan tertatih. Tangannya yang kokoh menopang tubuh renta itu dengan penuh hormat. Pelan-pelan saja, Bu, ujarnya dengan sabar. Di ruang tunggu darurat yang penuh sesak, suasana semakin kacau. Penumpang menggerutu, anak-anak menangis, sementara petugas bandara kewalahan. Emily sibuk mengatur pembagian makanan darurat ketika melihat Adam sudah membentuk semacam posko kecil. Dengan bahasa isyarat dan beberapa kata dalam berbagai bahasa, ia berhasil mengumpulkan selimut dan membuat antrian yang tertib. Anda seharusnya tidak perlu repot-repot, kata Emily sambil mendekat, tangannya masih membawa beberapa kotak makanan. Adam mengangkat bahu sambil tersenyum. Mereka lebih membutuhkan. Lagi pula, matanya berbinar, bukankah membantu sesama adalah kewajiban kita semua? Malam semakin larut. Kebanyakan penumpang sudah tertidur lelah di kursi-kursi tunggu. Emily menemukan Adam masih terjaga, duduk di dekat jendela dengan secangkir kopi di tangannya. Tidak bisa tidur? Tanyanya sambil duduk di sebelah Adam. Sedang merenung, jawabnya pendek. Diam-diam Emily mengamati profilnya yang tegas diterangi cahaya bulan. Ada ketenangan yang memancar dari sosoknya, berbeda dengan kegelisahan yang ia rasakan sendiri. Tadi Anda bilang ini kewajiban. Apa maksudnya? Tanya Emily penasaran. Ada memutar cangkir di tangannya. Dalam agama saya, setiap kebaikan adalah ibadah. Bahkan senyum tulus kepada saudara pun bernilai di sisi Allah. Tapi Anda melakukan lebih dari sekadar senyuman, bantah Emily. Karena itu yang diajarkan Nabi kami, ujarnya sambil menatap langsung ke mata Emily. Barang siapa meringankan kesusahan seorang mukmin, Allah akan meringankan kesusahannya di hari kiamat. Kalimat itu menggantung di antara mereka. Emily tiba-tiba merasa kecil di hadapan pria yang keyakinannya begitu kuat ini. Kau membuatku ingin tahu lebih banyak. Akunya pelan. Adam tersenyum, dan untuk pertama kalinya memanggilnya tanpa gelar formal. Emily, iman itu seperti cahaya. Semakin kau bagi, semakin terang dunia ini. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing. Dan di dalam hati Emily, sesuatu yang baru mulai bersemi. 2 bulan setelah kejadian di Athena, Emily berdiri di depan pintu rumah sederhana di Marrakesh, tangannya gemetar memegang koper kecil. Udara panas Maroko menyambutnya dengan aroma rempah-rempah yang menggugah. Dia menekan bel, dan ketika Adam membuka pintu, matanya terbelalak. Emily, kau benar-benar datang. Janji adalah janji, jawab Emily tersipu, mengingat percakapan terakhir mereka di bandara. Adam menyambutnya dengan hangat. Selama seminggu, Emily belajar tentang Islam langsung dari sumbernya. Dia mengamati Adam sholat 5 waktu dengan penuh kehusyukan, membaca Al-Quran dengan suara merdu yang membuat bulu kuduknya berdiri, dan tetap bersikap sabar meski Emily terus bertanya. Suatu malam setelah maghrib, mereka duduk di teras rumah yang dihiasi lampu-lampu kecil. Adam sedang membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang dalam dan tenang. Emily memperhatikan caranya membungkuk dalam penghormatan, air matanya tiba-tiba mengalir tanpa disadari. Ada apa? Tanya Adam khawatir. Emily mengusap air matanya dengan cepat. Aku ingin merasakan kedamaian sepertimu. Adam terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. Kau bisa memilikinya. Dengan mengucapkan kalimat syahadat. Dengan hati berdebar, Emily mengangguk. Adam dengan sabar membimbingnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab, kemudian menerjemahkannya untuknya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ucap Emily dengan suara bergetar, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Perlahan tapi pasti, beban di hatinya terasa menguap. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Emily merasa menemukan rumah. 1 tahun kemudian, di sebuah masjid kecil di pinggiran Marrakesh, Amina, nama baru Emily, berdiri mempelai dengan gaun putih sederhana. Saat Adam mengucapkan lafal akad nikah dengan suara tegas, tangannya yang menggenggam erat tangan Amina terasa hangat dan menenangkan. Aku nikahkan engkau, Amina binti Charter, dengan mas kawin cincin emas seberat 5 gram, tunai. Aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, jawab Adam dengan suara jelas, mata berkaca-kaca. Sah, saksi di sekitarnya menjawab. Di tengah gemuruh takbir dan doa keluarga Adam, Amina tersenyum. Dia teringat pesawat kertas, tumpahan air, dan semua, kebetulan, yang membawanya pada momen ini. Bukan hanya menemukan cinta, tapi juga menemukan cahaya yang akan menerangi sisa hidupnya.